Selamat datang di Sistem Informasi Akademik Politeknik MBP yang dapat Anda akses melalui http://politeknikmbp.ac.id. Ini merupakan panduan untuk mahasiswa. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pada sistem informasi akademik ini adalah mereka dapat login, meminta password melalui lupa password, mengubah foto profil, mengubah password, melihat data mahasiswa, melihat kartu rencana studi, melihat aktivitas kuliah mahasiswa, melihat ringkasan hasil studi, melihat kartu hasil studi, melihat tagihan dan pembayaran mahasiswa, melihat transfer. Mahasiswa dapat mengurus kartu rencana studi secara online, melihat hasil studi per semesternya, melihat jadwal perkuliahan, dan mengisi kuesioner perkuliahan dosen. Mencetak kartu rencana studi, kartu hasil studi, ringkasan hasil studi, transkrip mahasiswa, dan kartu ujian mahasiswa per semesternya, pembayaran tagihan, dan pembayaran secara manual. Sebelum masuk ke dalam sistem informasi akademik dan melakukan aktivitas di dalamnya, terlebih dahulu mahasiswa melakukan login dengan memasukkan username dan password yang sebelumnya telah dibagikan ke mereka. Mereka juga dapat melakukan lupa password apabila mereka tidak mengingat password sebelumnya. Untuk melakukan lupa password, mahasiswa memasukkan terlebih dahulu username-nya yang berupa NIM. Kemudian lakukan cek. Bila mahasiswa belum memasukkan emailnya, maka akan dapat peringatan akun dan username tersebut tidak memiliki email terdaftar. Silakan reset melalui admin atau Anda dapat menghubungi pusat sistem informasi. Namun, bila email sudah dimasukkan di dalam profil mahasiswa, mahasiswa dapat mengklik reset password. Untuk dapat login, mahasiswa harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Dan klik login. Ini merupakan halaman awal dari sistem informasi akademik untuk mahasiswa. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya terlebih dahulu mahasiswa mengupdate foto profilnya dan pilih gambar yang akan menjadi foto avatar dari mahasiswa, lalu simpan. Kemudian mahasiswa dianjurkan untuk mengubah password sebelumnya. Silakan masukkan password yang lama dan password yang baru. Ketikkan pada password baru dan ulangi password baru. Kemudian klik simpan. Setelah menyimpan, akan kembali ke halaman utama login. Silakan masukkan username Anda dan password baru Anda.
klik login kembali. Fitur profil berisi detail daripada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengubah biodatanya pada menu ini dan biodata orang tua dengan mengklik ubah. Perlu diperhatikan, untuk nama, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, tanggal lahir, dan agama, mahasiswa tidak dapat melakukan perubahannya. Untuk dapat melakukan perubahan, mahasiswa dapat melaporkan ke bagian akademik. Yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah berupa NIK, NISN, NPWP bila ada, kewarganegaraan, tempat tinggal saat ini, berupa jalan, dusun, RT, RW, kelurahan, kode pos, kecamatan, dan jenis tinggal, apakah bersama orang tua, kos, wali, lainnya, asrama atau panti asuhan. Telepon aktif, nomor handphone aktif, email. Perlu diperhatikan, email ini harus berisi email yang aktif yang dapat nanti digunakan untuk lupa password. Selanjutnya, apakah mahasiswa penerima KPS? Jika tidak, pilih bukan penerima KPS. Jika penerima KPS, silahkan isi nomor KPS-nya. Mahasiswa juga dapat memasukkan nomor rekening yang mereka miliki, dari bank mana, dan nama pemilik rekeningnya. Selanjutnya, mengubah data orang tua. Mahasiswa dapat mengubah data orang tua berupa nama ayah, tanggal lahir, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, dan penghasilan ayah. Untuk data ibu, mahasiswa tidak dapat mengubahnya. Untuk mengubah data ibu, mahasiswa dapat melaporkan ke bagian akademik. Yang dapat diubah oleh mahasiswa di bagian ibu adalah tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Begitu juga untuk wali bila mahasiswa memilikinya. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, di dalam profil terdapat menu kartu rencana studi. Di sini akan berisi daftar mata kuliah kelas dosen pengajar dari kartu rencana studi mahasiswa di semester yang aktif. Menu berikutnya adalah aktivitas kuliah mahasiswa. Akan berisi aktivitas perkuliahan mahasiswa dari setiap semesternya beserta indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif, SKS yang diambil per semesternya, dan total SKS yang sudah pernah diambil. Menu berikutnya adalah ringkasan. Berisi seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa per semesternya. Selanjutnya, menu kartu hasil studi. Pada halaman ini, mahasiswa dapat menampilkan kartu hasil studi per semesternya. Contoh, di semester sebelumnya 2021 dan 2022 genap. Maka akan tampil kartu hasil studi mahasiswa yang juga terdapat indeks prestasi semesternya beserta indeks prestasi kumulatif. Menu berikutnya berupa tagihan dan pembayaran mahasiswa. Dalam menu ini
mahasiswa dapat melihat cicilan-cicilan yang sudah mereka bayar dan cicilan-cicilan yang belum mereka bayar. Menu berikutnya nilai transfer. Halaman ini akan terisi bila si mahasiswa merupakan mahasiswa pindahan. Untuk pengurusan KRS secara online, mahasiswa dapat melakukannya dari menu perkuliahan, kartu rencana studi online. Pastikan sebelum melakukan pengurusan kartu rencana studi secara online, mahasiswa tidak memiliki tagihan. Namun bila mahasiswa masih memiliki tagihan untuk pengurusan kartu rencana studi secara online, maka di halaman kartu rencana studi akan mendapatkan peringatan tagihan yang menjadi syarat KRS dibatalkan oleh admin keuangan. Silakan selesaikan tagihan Anda. Untuk melihat tagihan, mahasiswa dapat melihatnya melalui pembayaran dan pembayaran manual. Kemudian, mahasiswa dapat memilih tagihan yang belum mereka bayarkan di daftar tagihan dan checklist di aksi. Pilih bayar, pilih bank tujuan yang sudah Anda bayarkan, isi nama pengirim, nomor referensi atau nomor transaksi di bukti pembayaran Anda, dan masukkan bukti pembayaran. Kemudian klik simpan. Pada tahap ini, mahasiswa dapat menunggu pembayarannya divalidasi bagian keuangan. Silakan dicek secara berkala. Apabila mahasiswa mendapatkan pesan dikonfirmasi pada daftar bukti transfer yang sudah mereka bayarkan, mahasiswa dapat mencetaknya sebagai bukti di kemudian hari melalui menu cetak. Mahasiswa dapat kembali ke menu perkuliahan kartu rencana studi online. Maka mahasiswa akan mendapatkan tombol tambah. Klik tombol tambah. Halaman berikutnya, mahasiswa akan mendapatkan halaman yang berisi nama mata kuliah, nama kelas, SKS, ruang, hari, waktu dari mulai hingga selesai, kapasitas kelas, dan status. Maka mahasiswa dapat memilih jadwal perkuliahan untuk semester aktif saat ini. Mahasiswa dapat memilih di menu checklist bila mahasiswa sudah yakin dengan kartu rencana studi yang dipilih. Mahasiswa dapat memilih simpan. Maka halaman berikutnya akan memberikan peringatan data berhasil ditambah.
Pada halaman ini, mahasiswa akan menunggu agar kartu rencana studi yang mereka pilih divalidasi oleh dosen walinya. Silakan diperiksa secara berkala. Bila dosen wali telah memvalidasi kartu rencana studi dari mahasiswa, maka mahasiswa tidak dapat lagi mengubah kartu rencana studinya. Namun, bila ingin mengubahnya, mahasiswa dapat menghubungi dosen walinya. Selanjutnya, untuk mencetak kartu rencana studi dari mahasiswa, mahasiswa dapat menuju menu laporan kartu rencana studi. Pilih periode dari kartu rencana studi yang ingin dicetak. Kemudian, tampilkan laporan. Halaman ini merupakan kartu rencana studi dari mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dapat memilih cetak. Hal yang dapat dilakukan mahasiswa berkenaan dengan kartu rencana studi. Mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan yang mereka laksanakan dari jadwal perkuliahan. Untuk dapat melihat kartu hasil studi mahasiswa per semesternya, mahasiswa dapat menuju menu perkuliahan kartu hasil studi. Pada halaman kartu hasil studi, mahasiswa dapat memilih kartu hasil studi per periodenya. Contoh, kita akan menampilkan periode sebelumnya, yaitu di 2021 genap. Maka akan ditampilkan kartu hasil studi mahasiswa. Untuk mencetak kartu hasil studi, mahasiswa dapat menuju menu laporan kartu hasil studi. Di sini juga mahasiswa akan memilih periode dari kartu hasil studi yang akan dicetak dan klik tampilkan laporan. Untuk mencetaknya, mahasiswa dapat klik tombol cetak dan pilih print. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester perkuliahan dari mahasiswa, mahasiswa dapat mencetak kartu ujian mahasiswa dari laporan kartu ujian mahasiswa. Namun, halaman ini dapat ditampilkan bila seluruh tagihan mahasiswa per semester ini telah selesai dilunaskan. Untuk mencetak kartu ujian mahasiswa, mahasiswa terlebih dahulu memilih periode dari semester aktif untuk ujian dan template apakah menggunakan foto atau tidak. Kemudian mahasiswa dapat mengklik tampilkan laporan. Untuk mencetak kartu ujian ini, mahasiswa dapat mengklik tombol cetak. Selanjutnya tombol print. Untuk menampilkan seluruh nilai dari perkuliahan mahasiswa dari semester awal hingga saat ini,
Mahasiswa dapat melihatnya dari laporan transkrip mahasiswa. Maka halaman ini akan menampilkan transkrip mahasiswa.